Assalamualaikum. Mau lagi ya. Lama banget nggak bikin konten sepedaan karena terus terang setelah aktivitas mulai normal itu ternyata ngatur waktu sepedaan itu nggak semudah sebelumnya. Jadi ya jam 8 kita sudah harus aktivitas, terus aktivitasnya juga full. Jadi kalau sepedaan lalu sering itu juga kan, sepedaan kan olahraga yang kalau kita biasanya itu butuh waktu istirahat yang cukup gitu. Jadi sering kedodoran di aktivitas hariannya. Nah, ini saya sudah 2 mingguan nggak bisa beraktivitas karena nggak bisa sepedaan maksudnya, karena itu tadi mau sepedaan kayaknya kok nanti ada kegiatan ini dan lain sebagainya, jadi ditunda dulu sampai akhirnya saya ketemu sama Mbak. Jadi Mbak ini senior dalam sepedaan, bukan hanya dalam sepedaan saja, secara umum juga beliaunya sudah senior. Jadi ya dari beliau disarankan untuk latihan yang sesuai dengan tujuannya. Ya kalau tujuan kita ini kan, saya ini kan penghobi, jadi nggak yang pengen gimana gitu, enggak, tapi ya semuanya pengen sepedaan dan pengen bisa bareng sama teman-teman yang lain. Nah, untuk bisa bareng sama teman-teman yang lain itu kan saya harus menjaga performa ya, karena sepedaan itu seminggu aja kalian nggak sepedaan, seminggu off itu langsung ngap, langsung ketinggalan, langsung kewer, langsung lemah. Jadi ini emang olahraga kejam sekali, nggak bisa ditinggal santai sidik es bareng koncone di weekend gitu, wis ngap-ngapan dan tersiksa dan rasanya jadi nggak enak. Siji ya kondisi kita yang terlalu kecapean itu nggak enak, terus yang kedua merepoti kancane. Ya nggak apa-apa sih, temannya sih nggak apa-apa, cuman ya kan tujuannya kepengennya kan kalau bareng sama teman-teman kan bisa goes bareng-bareng. Jadi kalau kita ketinggalan ya jadinya nggak bisa bareng gitu. Nah, sini Mbak itu menyarankan untuk workout aja, nggak perlu goes yang gimana-gimana. Workout itu latihannya itu latihan interval. Cuman di sini karena saya pakai sweep, intervalnya itu nggak di maksimal effort. Jadi saya setting FTP itu di 140, itu sekitar 2,1 watt per kilogram kalau buat saya, karena saya beratnya 65. Di sini sebelumnya itu saya FTP saya itu ada di 3,1 watt per kilogram. Jadi terus lama nggak goes otomatis ngap. Ini saya turunin dulu di 2,1 watt per kilogram. Agar apa? Agar itu tadi, agar intensitas yang dilakukan itu nggak terlalu tinggi. Jadi dari situ nanti heart rate kita itu akan ada di zona 4, ada di zona 3, karena interval kan ada restnya, ada restnya, terus maksimum effort saya segitu sampai 7 kali. Ini saya ambil yang 1 jam. 1 jam itu 7 kali interval, ada recovery-nya, ada pemanasannya, include semuanya. Jadi ini juga pertama kalinya. Ini saya juga baru pertama kali coba.
pertama kalinya nyoba, jadi nggak tahu hasilnya akan gimana. Tapi yang jelas kita harus nyoba dan kita harus rutin. Jadi nanti saya akan workout ini selama 1 bulan penuh. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Kalau menurut Mbak 2 minggu aja pasti sudah kelihatan hasilnya. Tapi ya nggak tahu. Nah, ini kan masih nyoba. Oke. Ini saya ada di menu ini. Kita pilih training. Nah, ini FTP sudah saya ganti 140 di 2,1 knot. Ini VO2 max, harusnya itu VO2 max power, tapi kita turunin ya, kayak gitu. Di situ kita bisa lihat di sebelah kiri itu intervalnya, jadi 10 menit warming up dulu, 1 menit warming up 1 menit 3 kali, terus habis itu baru masuk sesi pokoknya di 3 menit 160-an, terus rest dan kayak gitu terus. Workout kayak gini ini bisa dilakukan walaupun dengan tidak smart trainer ya. Jadi kalian pakai aja power kalkulator itu, bikin sekian sampai sekian, ini keluarnya berapa watt, kalian atur di situ. Pokoknya patokannya heart rate. Jadi pastikan kalian masukin, kalian sangat maksimum effortnya itu agar kalian di zona 4 jadi biar nggak terlalu capek. Lagi masuk ke sesi grill. Sekarang 110, powernya 105. Baterai itu isi 10-7%. Lama sekali guys. Powernya cuma 1,5 watt per kilo dan ada tuh 75%.
crank 34, gear 28, 34 28. Dan yang nyesuaiin powernya RPM aja. Lagi yang paling nggak enak indoor training itu sumuknya, pendinginannya kurang. Walaupun sudah saya kasih kipas tornado di depan, tetap kurang, nggak seenak di luar. Di luar itu jalannya sejuk, sama pemandangan, anginnya banter. Semakin banter kita goes, anginnya tambah banter. Nah ini lepasnya manual, jadi stagnan. Detik lagi masuk ke maksimal effort di 160 watt. 160 watt itu buat saya 2,5 kilogram, 2,5 watt per kilogram. Di sini kalau saya itu mengutamakan cadence-nya harus di atas 100 minimal. Ini perbandingan fitnya tak pakai cuma 34 20.
Recovery-nya di 1,3 watt per kilogram. Ini intervalnya maksimal effort di 2,5 kg, 2,5 watt. Recovery-nya di 1,3 watt. Wah, segini aja harus ngap. Baru 1 kali ya. Ini diulang kayak gini terus 7 kali sampai nanti heart rate kita turun, nggak ada masuk lagi ke zona 4 karena heart rate 80% sampai 90%. Ini saya recovery-nya aja ada di 80%. Saya butuh lama untuk turun ke zona 3. Nggak tahu ini berhasil atau enggak, tapi yang penting kita coba dulu. Di sini saya nggak minta skill, saya pakai cuma RPM aja. Saya lupa cuma RPM aja. Detik lagi sesi kedua. Baru 2 kali. Udah 7 kali. Udah 5 kali.
tinggal 2 kali lagi, tinggal 2 sesi lagi. Ini recovery itu sudah enggak di 3%, di zona 3 lagi. Ini di zona 4. Yang ke-6. Terakhir ternyata tetap capek. Pada saat melakukannya capek, tapi setelahnya itu nggak secapek kalau kita latihan full. Jadi masih bisa beraktivitas dengan enak. Kalau yang latihan biasanya full effort tinggi di tempat kerja, nguap terus, konsentrasi hilang. Masuk yang terakhir, semangat. That's it.
sampai full, jantungnya 98%. Aja recovery sekarang 9 menit. Finish. Tentu saja ini latihan ini cuman hobi ya. Kalau kalian yang ingin balapan ya ini udah aja. Dan saya juga masih belum membuktikan, makanya ini saya berkomitmen untuk disiplin. Sampai 1 bulan ke depan saya pakai metode latihan ini terus, dan kita lihat bareng-bareng gimana hasilnya. Kalau tadi pas sesinya memang capek, memang ngap, tapi setelahnya biasa-biasa saja. Jadi nanti masih bisa berkegiatan. Saya tadi ini pas 1 jam 10 menit selesai. Saya tadi startnya jam 5, jadi jam 6 sudah selesai. Bisa nganterin anak sekolah sambil kopi. Oke, nanti kita cek performanya di grafiknya kita lagi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita cek aktivitas saya tadi ya, berdasarkan data. Kalau Mbak bilang based on data. Ini tadi kita, jadi kalau latihan itu yang kita perlu perhatikan itu jangan jarak atau kecepatan, speed, kecepatan. Biasanya teman-teman terus latihan, jaraknya goes samene kilo, kecepatannya samene bantere sekian kilometer per jam, 40 kpj, 45 kpj, AVG kayak gitu. Bukan itu. Jadi latihan yang benar itu kita harus berdasarkan waktu, daya yang dikeluarkan, power yang dikeluarkan, sama aktivitas jantung kita. Ini saya juga baru belajar, jadi baru tahu juga. Kalau ya kemarin mungkin ya sama kayak semua orang ya. Mungkin kemarin juga sama kayak orang-orang ya, pengennya latihan itu ya yang banter, yang kencang, yang jauh, yang pokoknya akhirnya ya itu tadi mengganggu waktu aktivitas keseharian. Sedangkan kita kan kerjaannya kan bukan bersepeda, kecuali kalau kita atlet sepeda, kerjaannya memang sepedaan ya oke. Jadi makanya kita diatur.
makanya diatur biar nggak mengganggu aktivitas harian kita. Nah, berdasarkan waktu jantung, waktu power yang dikeluarkan dan berapa aktivitas jantung kita. Nah, yang tadi itu ini aktivitas jantung saya. Kita tambahin daya berapa watt yang saya keluarkan. Jadi ini yang di atas ini jantung, yang di bawah ini daya. Tak tambahin lagi sama cadence. Kenapa saya tambahin cadence? Karena saya pengen melatih terus smooth pedaling. Jadi kalau pedaling kita itu smooth, mampu di RPM tinggi, ya akan semakin low stress. Jadi stres pada otot-otot, sendi-sendi kaki itu semakin berkurang. Jadi ya itu tadi tujuannya biar nggak capek, biar nggak cedera dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Tadi saat warming up ini cadence 100-an. Cadence ada di 85 RPM. Terus jantung masih santai, masih di 107 BPM dan watt masih 1 watt per kilogram. Saat drill sudah naik, powernya di 100 watt, di 1,6, RPM nya di 110, jantung masih ya relatif santai. Tapi saat masuk ke maksimum effort, di power di 2,5 watt, 167 watt, power ada di 167 watt, itu 2,5 watt per kilogram, RPM nya 105, 106, 105 lah rata-rata. Terus jantung bekerja di 164 BPM. 164 BPM itu sudah masuk ke zona 4, mendekati zona 5. Nah, sampai nyentuh zona 5 di 90%-an ke atas. Ini 90%-an persen itu berdasarkan medis heart rate ya. Jadi cuman 220 dikurangi usia. Nah, di situ ada 100%. Saya 100%-nya kinerja jantung itu ada di 183 karena usia 37. 183 itu 100%-nya. 183 BPM 100%-nya. Jadi ini sudah menyentuh di 171 tadi sempat. Itu udah masuk ke area-area 90%. Nah, terus habis itu saat recovery jantung bisa masuk ke 145 BPM. Itu masuk ke zona 3 di 1,3 watt per kilogram 90. Di situ naik lagi sampai pada akhirnya di sesi-sesi akhir 2 terakhir itu jantung sudah nggak bisa recovery lagi. Recovery-nya masih di zona 4, masih di 100 ya 150-an, masih di zona 4, masih di 80%-an. Kalau tadi di awal-awal sesi itu bisa ke di bawah 80%, zona 3, di akhir sesi sudah nggak bisa. Dan saat maksimal effort jantung sudah di 175 beat per menit, udah 92%, 93% kayak gitu. Terus di akhir sesi saya juga sempat ngejot tadi sampai di 481 watt, itu sekitar berapa ya, 65 sekitar 4 watt per kilograman lah, nggak tahu. Nah, segituan jantung saya sudah di 184 BPM, udah 100%, wis melebihi. Jadi padahal biasanya yang bisa lebih keluarnya
powernya, tapi ya karena lama nggak goes tadi jadi menurun. Habis itu recovery sampai jantung balik lagi. Nah ini kan 2 minggu setelah saya benar-benar off goes ya. Jadi kalau dulu daya power saya itu, saya pernah tes FTP itu 3,1 watt. Jadi sekarang udah jauh turun. Itu sekitar akhir-akhir Oktober itu masih agak-agak goes lah. Jadi grafiknya itu ya mulai dari aktif, habis itu turun, terus aktif lagi, terus agak turun. Nah itu di situ itu saya mulai VO2 max tapi nggak konsisten. Habis itu baru mau menetapkan konsisten sekarang ini. Jadi kita cek yang terakhir itu performa masih agak lumayan. Sekitar Oktober. Nah ini Oktober 13 Oktober, di pertengahan Oktober itu kita lihat berdasarkan denyut jantung, diberi daya sama Keden. Nah saat maksimal effort itu di 160 wattan. Nah ini di 160 wattan, jantung saya di 157 bpm ya. Dibandingkan sama dibandingkan sama yang tadi itu ada di 170-an. Ini di 159 bpm, 170-an, nambah 10 bpm. Dan di akhir-akhir sesi saya masih bisa di 158 bpm, masih di bawah 160 bpm. Sekarang nah yang tadi sudah di 175, 170, wis ngap-ngap. Terus sampai akhir sesi itu jantung masih bisa recovery ke zona 3, 139 bpm. Tadi sudah nggak bisa, sudah masih di 150-an bpm. Jadi ini olahraga memang benar-benar kejam, jadi nggak bisa ditinggal sebentar, performa langsung turun. Entah itu karena otot jantung atau muscle memory yang hilang. Tapi kalau yang saya baca-baca sih muscle memory itu susah hilangnya, tapi kalau otot jantung itu cepat hilangnya. Jadi kemampuan untuk jantung memompa itu rada lemes gitu apa gimana, tapi gampang dilatih lagi ya, maksudnya muscle memorinya masih banyak. Nah kenapa saya bikin ini bukan karena gimana ya, bukan karena guruin atau karena saya tahu dan lain sebagainya. Jadi saya cuma pengen sharing, terus sekaligus juga saya pengen bikin komitmen untuk diri saya, karena saya orangnya susah disiplin. Jadi dengan bikin ini saya share ke teman-teman semuanya, jadi teman-teman saya jadi merasa punya tanggung jawab untuk tetap melakukan ini sampai 1 bulan ke depan dan melihat hasilnya gimana. Kalau bagus ya alhamdulillah bagus, tapi insya Allah bagus, karena saya diberi saran dari orang yang berpengalaman, jauh berpengalaman daripada saya bersepeda. Dan intinya itu tadi, karena saya ini cuman penghobi, ya nggak mungkin saya latihan keras seperti atlet, karena latihan keras itu banyak sekali effortnya, banyak sekali tambahannya, banyak faktor yang harus mendukung, istirahat yang cukup,
terus asupan yang mumpuni, kita harus ada susu protein, kita harus makan yang bergizi dan lain sebagainya. Dan itu untuk bapak-bapak kayak saya ini kan ya angel ya, masih harus kerja dan lain sebagainya, ada banyak hal-hal lain yang harus dilakukan, banyak kewajiban lain yang harus dilakukan, tapi masih pengen tetap goes menikmati kebersamaan bareng teman-teman semuanya gitu. Jadi ya oke, sekian aja ya. Nanti kita lihat lagi minggu depan gimana progresnya setiap hari Selasa. Oke, yuk.